Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin saya menyampaikan makalah dengan judul Religiosity as Brotherhood Conflict Resolution in Aceh, Case Study in Hikayat Perang Cumbu. Lebih kurang maknanya ini religiusitas sebagai konsep penyelesaian konflik bersaudara di Aceh. Studi kasusnya adalah Hikayat Perang Cumbu. Bapak Ibu yang terhormat, makalah ini, penelitian ini merupakan penelitian saya dengan tim saya, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andes Mukhlis. Yang pertama, Hikayat Perang Cumbu itu ditulis oleh banyak orang yang mengisahkan real sebuah peristiwa perang bersaudara di Aceh. Perang itu terjadi karena alasan agama dan kekuasaan, konflik antara ulama dan ule balang, tetapi juga mampu diselesaikan dengan sebuah perundingan. Artinya ada konsep perdamaian yang diemban oleh masyarakat Aceh dalam beberapa periodisasi perang. Nah, metodologi penelitian ini deskriptif kualitatif. Saya dengan teman itu membaca secara detail Hikayat Perang Cumbu, kemudian memberikan penanda bagian mana yang masuk dalam religiusitasnya, baik religiusitas sebagai awal mula munculnya konflik maupun religiusitas yang menjadi konsep berdamainya ulama dan ule balang. Nah, hasil penelitian yang menarik di sini bahwa konsep religiusitas yang muncul itu didalihkan atau disandarkan dengan persoalan ingin mendirikan syariat Islam di dalam masyarakat Aceh. Terjadilah pro dan kontra antara ulama dengan ule balang dengan tuduhan bahwa kaum ule balang lebih dekat dengan Jepang, sedangkan sebaliknya kaum ule balang lebih dekat dengan Jepang, kemudian kaum ulama lebih dekat dengan Belanda. Ini terus terjadi fitnah-fitnah ini. Yang perlu ingin kami sampaikan di sini bahwa Aceh sudah dikenal sebagai bangsa perang sejak abad 15 Masehi. Ketika itu dimulai dengan perang Portugis pada tahun 1511, kemudian pada tahun 1873 datang pula Belanda yang mengeluarkan sebuah maklumat perang Aceh. Dalam banyak sejarah dikatakan bahwa ini adalah pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh Belanda. Ketika Belanda bersama badan dagang VOC-nya datang ke Aceh, baik-baik, disambut baik-baik, diberikan rempah-rempah dan sebagainya. Tiba-tiba pada tanggal 26 Maret 1873 diberikan maklumat perang untuk Aceh. Nah, periode perang Aceh berikutnya yang mana? Perang melawan Jepang tahun 1942. Nah, perang berikutnya yaitu Perang Gerakan Aceh Merdeka. Ini perang antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Jakarta tahun 1976. Nah, 4 periodisasi perang ini melibatkan dunia internasional. Boleh dikatakan bahwa dunia internasional terlibat langsung dalam penanganan perang di Aceh. Nah, mulai dari perang Portugis sampai perang Gerakan Aceh Merdeka. Namun dari segala macam periodisasi perang itu yang menarik adalah Perang Cumbu. Karena perang ini perang yang terjadi antara Aceh dengan Aceh. Antara ulama yang ada di Aceh dengan ule balang yang ada di Aceh. Nah, ini adalah sebuah tragedi yang sangat memalukan bagi Aceh sekaligus memilukan. Meskipun perang ini hanya terjadi 1 tahun 1945 sampai 1946, tetapi banyak sekali nyawa orang Aceh yang harus kehilangan nyawa, kehilangan harta, bahkan ada yang melarikan diri hingga ke Pulau Jawa. Nah, dari segala macam konsep perang ini semua berakhir dengan damai. Jadi tidak salah jika penyelesaian konflik perang di dunia maupun konflik sosial di Indonesia ini kemudian mengambil konsep perdamaian di Aceh. Apa rekonsiliasi atau apa bentuk perdamaian yang dilakukan oleh ulama dan ule balang saat itu?
ada beberapa permintaan kaum ulama ketika itu kepada Ule Balang. Pertama, Ule Balang yang terlibat dalam kerusuhan hendaknya dihukum, itu permintaan ulama. Semua senjata yang ada pada kelompok Ule Balang ditarik oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR selambat-lambatnya 11 Desember 45. Kemudian T.A. Rahman, itu komandan TKR Sigli yang disersi, dihukum berdasarkan hukuman militer. Nah, keempat itu keamanan di kampung-kampung dipegang oleh polisi dan pemuda Republik Indonesia. Nah, ada keterlibatan PRI di sini. Yang kelima, pengurus Komite Nasional wilayah Sigli dan sekitarnya hendaknya diperbaharui. Yang keenam, residen Aceh diminta untuk sementara tinggal di Sigli sampai semua tuntutan tersebut terpenuhi. Mengapa Sigli menjadi pondasi dasarnya? Karena memang Ule Balang Cumbuk ketika itu yang berkuasa dan berkewenangan itu pusatnya ada di daerah Sigli. Nah, teks hikayat yang menjadi sumber data penelitian itu diambil dari Hikayat Perang Cumbuk yang sudah dihimpun oleh Abu T.M. Rayyan. Di dalamnya itu ada beberapa teks hikayat Perang Cumbuk. Di sana ada kisah Perang Cumbuk karangan Ismail Muhammad Shah, ada Pengkhianat Bangsa karya Syekh Min Jarla, ada kisah Perang Cumbuk karya M. Yahya Baden, dan riwayat Cumbuk karya Abdullah Arif. Fokus penelitian ini lebih kepada riwayat Cumbuk karya Abdullah Arif karena dianggap lebih berimbang dalam mengisahkan hikayat Perang Cumbuk ini. Nah, metode penyelesaian konflik yang dilakukan dalam beberapa konflik di Aceh itu yang pertama adalah konsiliasi, penyelesaian konflik dengan musyawarah, kemudian mediasi, ini penyelesaian konflik dengan menghadirkan mediator untuk mencari win-win solution, mencari jalan tengah. Nah, kemudian ada juga nanti arbitrasi, penyelesaian dengan menghadirkan pihak ketiga, mirip-mirip dengan mediasi, cuman bedanya dalam arbitrasi ini tidak ada win-win solution, melainkan pihak ketiga nanti akan memenangkan sebelah pihak. Nah, kemudian ada penyelesaian konflik secara paksaan, memaksa orang untuk menyerah. Nah, hal yang Bapak Ibu harus ketahui di Aceh ini ada sebuah peribahasa yang sangat kuat dipegang oleh orang Aceh. Pat ujun yang hana pirang, pat perang yang hana reda. Nah, ini maknanya bahwa orang Aceh meyakini tidak ada hujan yang tidak berhenti dan tidak ada perang yang tidak akan reda. Jadi atas dasar inilah bahwa orang Aceh yakin sehebat apapun perang itu pasti bisa didamaikan. Nah, yang pertama religiusitas sosial. Ini menyangkut kehidupan bersyariat yang melukiskan akhlak manusia sesama manusia. Kemudian ada religiusitas ketuhanan. Ini menyangkut akidah manusia dengan Tuhan sebagai makhluk dan khalik. Kemudian ada religiusitas kesemestaan. Bagaimana akhlak manusia dengan lingkungan termasuklah cinta tanah air dan sebagainya. Nah, dalam religiusitas itu ada teks yang berbunyi seperti ini, religiusitas sosial. Anak dengan ma ji pernah dengki bak but besawi ji pedang dawa. Urung si gampung karungan wali ji tika banci sesama saudara. Maknanya lebih kurang itu anak dan ibu saling mendengki masalah sebesar sawi menjadi dawa. Orang sekampung nenek mamak dan wali datang benci sesama saudara. Ini muasal konflik itu. Jadi dimulai dari sifat dengki dalam kehidupan sosial antara ulama dan Ule Balang tadi. Nah, religiusitas ketuhanan yang mana? Bulun ateh gle hanale lemah reduk mutamah ujin rap teka Allah hai untung ulung paban bahasa menan langkah ateh herung donya. Religiusitas kesemestaan. Ulun peingat bak gata ada bak tati dura bak rau raya han tepeh bak tajak tepeh bak tahu penyakit tapuo utang tapena. Ini bagaimana kita menjaga lingkungan dan kesemestaan itu tadi. Konsep konsiliasinya yang mana? Nah, ini saya coba lihat nih. Beknale pakai sabe kodro ake mepala rugo membara padumna teboh longan nanggro urung kapang po bansa bohdonya. Ini pesan yang paling penting dalam menjaga perdamaian itu. Jangan ada lagi tengkar sesama saudara. Pada akhirnya rugi sesama kita. Seberapa rugi rusak negeri, rakyat menderita di seluruh pelosok. Nah, kayaknya seperti itu lebih kurang. Ya, saya pikir demi menghemat waktu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika perang sudah dilerai, mengapa damai harus dinodai? Semoga presentasi ini bermanfaat. Kita bisa diskusi lebih lanjut dalam ruangan yang disediakan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.